لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط الجمال الأحلام ليس الدين كما تخشاه دا ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi inti atau esensi dari hijrah itu adalah transformasi, perubahan dari satu keadaan menuju keadaan yang lebih baik. Rasanya sangat tidak adil ketika kata-kata hijrah itu hanya dikaitkan dengan tempat atau perubahan fisik. Karena sesungguhnya hijrah yang dimaksud bukan hanya hijrah tempat, akan tetapi hijrah kelakuan. Saya akan sertakan satu kisah nyata. Cek. 2013 ada ketua HIPMI, ya, salah satu provinsi di Indonesia, salah. Tersepil nanti ketahuan orangnya. Sebut merek namanya, ya. Oke. Saat itu beliau sedang berjuang pengen punya momongan. Telah diusahakan baik dalam maupun luar negeri, sampai di Singapura beliau program bayi tabung, ternyata nggak bisa-bisa juga. Belum Allah kasih momongan. Dalam satu masa dia memutuskan mau berangkat umroh, mau minta sama Allah, pakai jalur langit. Sesampai beliau umroh, kemudian di sana beliau omong kepada ustadznya, ngadu kepada ustadznya akan hajatnya. Maka ustadznya bilang, kalau gitu abang minta petunjuk sama Allah. Gimana caranya ustadz? Abang buka Quran, tunjuk mana saja, mudah-mudahan itu jadi petunjuk Allah. Akhirnya setelah selesai umroh, pulang, beliau berdua ustadznya itu siap-siap, nanti saya bukakan Qurannya, abang tinggal tunjuk. Begitu dibuka langsung ditunjuk sama beliau. Ternyata ayat yang ditunjuk adalah ayat tentang hijrah. Maka beliau tanya ke ustadznya, ini ayat apa? Ini ayat tentang hijrah bang. Maka ustadznya nanya, abang di rumah tinggalnya masih sama orang tua nggak? Kata beliau si ketua HIPMI, iya saya masih tinggal sama orang tua. Abang harus pindah, abang harus hijrah. Jadi beliau saat itu memaknai hijrah itu pindah tempat, ya. Abang harus pindah, abang harus hijrah. Mudah-mudahan dengan abang pindah tempat, abang pindah rumah, Allah kasih abang momongan. Akhirnya sampai Indonesia langsung saat itu pindah tempat, pindah rumah. Tapi waktu silih berganti belum dapat juga momongan. Akhirnya satu masa Allah kasih hidayah, ya. Allah kasih hidayah, beliau memutuskan untuk betul-betul taubatan nasuha, merubah gaya hidupnya. Yang tadinya nggak sholat atau sholatnya bolong-bolong, itu sholat subuhnya berjamaah di Masjid Istiqomah. Jadi kalau udah ngomong sholat subuh berjamaah di Masjid Istiqomah, tandanya 5 waktu yang lain lebih mudah, ya. Ukurannya itu istiqomah itu disubuhin. Subuh selalu istiqomah berjamaah di masjid. Setelah beliau memutuskan untuk taubat, untuk hijrah, yang dalam di sini yang dimaksud adalah hijrah kelakuan itu tadi. Tak lama dari situ, selang waktu 3 hari, Allah berikan kabar gembira, Allah berikan momongan kepada beliau. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki tahun 1447 Hijriah. Ini secara hakikatnya selangkah semakin dekat dengan kubur kita, ya kan? Selangkah semakin dekat dengan kubur kita. Maka perubahan untuk menuju lebih baik itu bukan suatu pilihan, tetapi suatu kewajiban. Ada dalam satu hadis hasan disampaikan Rasulullah, manistawa yaumahu fahuwa ma'bun. Ketika kok ada orang hari ini dan hari kemarin itu sama keadaannya, ma'bun, rugi, gagal. Ini kata siapa? Rasulullah SAW. Wa man kana ghaduhu syarran min yaumihi fahuwa mal'un. Lebih parah lagi, kalau esoknya itu lebih jelek daripada hari ini, fahuwa mal'un, maka dia terlaknat, kata Rasulullah SAW. Maka bisa saya simpulkan, ya,
tahun baru ini nggak lepas dari dua perkara. Yang pertama hijrah, yang kedua masjid. Karena begitu Nabi berangkat, yang dibangun pertama adalah masjid. Maka oleh karena itu Allah kasih kita kesempatan mengawali tahun baru ini bukan dengan kesempatan biasa, tetapi kesempatan berangkat menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan momentum ini untuk merubah kehidupan kita untuk lebih baik lagi, dengan harapan insya Allah semakin tahun semakin baik, semakin tahun semakin baik. Puncaknya Allah matikan kita dalam keadaan puncak kebaikan dan ketaatan kita. Maka oleh karena itu sebelum kita berangkat, saya ingatkan kembali, luruskan niat. Untuk apa kita berangkat? Karena siapa kita berangkat? Sebab apa kita berangkat? Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berikan kepada Allah, maka Allah pun akan berikan segalanya kepada kita. Mabrur, keberkahan, kemudahan, kenikmatan dan lain-lain. Tapi kalau niat kita ada selain Allah, terlalu kecil proyek kita. Maka oleh karena itu luruskan kembali niat. Kemudian yang kedua, keberangkatan kita bukan keberangkatan infiradi atau personal atau masing-masing, bukan. Keberangkatan kita adalah keberangkatan ijtimaiyat, kebersamaan. Maka saya mengajak seluruh ayah bunda sekalian, jamaah mihrab, kita dahulukan kebersamaan. Kita berangkat sama-sama dalam keadaan senang dan bahagia. Pastikan kita pulang juga kembali dalam keadaan selamat, senang, bahagia, plus membawa title umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط الجمال والأحلام. Hari ini saya akan membagikan paspor dan boarding pass. Tolong nanti yang namanya saya panggil harap maju ke depan ya. Tidak bisa diwakilkan, harus orangnya langsung. Bapak Ibu hari ini sehat semua? Maaf ya. Berikan maaf. Sama Bapak Suwandi. Pak Suwandi. Bapak Arfid Adlan. Kan? Ibu Lufiatin. Silakan Ibu. Ya. Ibu Wayan Sukerti. Bapak Muhammad Islam. Ibu Dian Nugrahaini. Bapak Yuda. Hadir. Silakan Pak. Dengan Pak Teguh. Oke. Bapak Ibu ada yang belum dapat paspor? Sudah semua ya? Setelah ini boleh langsung ke gate. Kita gate-nya jauh di 2A. Ya, jadi boleh nyicil aja, jalan pelan-pelan. Nanti di gate 8 ada mobil yang mau naik bagikar, boleh ikut bagikar. تدفعها